Hai guys, welcome to Groove Monthly Fellowship hari ini 2 Juli 2022. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan Groove News berikut ini. Kami datang hari ini Tuhan, mengucap syukur atas berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu Tuhan kami bersyukur. Engkau yang berikan kami kekuatan, Engkau yang berikan kami pengharapan bahwa kami aman di dalam. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari
Shalom teman-teman Groove. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita doa terlebih dahulu ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat kesempatan kami hari ini bisa berkumpul walaupun masih secara online, tapi kami percaya kebaikan Tuhan melampaui waktu, melampaui jarak. Kebaikan Tuhan setia kepada setiap kami, sekalipun kami terkadang gak setia sama Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu menyertai kami, memberkati kami, meneguhkan kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran ini akan membebaskan kami, meneguhkan kami, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi hidup kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan topik apa arti dari iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Nah, topik ini diambil dari firman Tuhan yang ada di Yakobus 2 ayat 14 sampai ke 26. Nah, anyway, disclaimer dulu. Teman-teman, selama saya sharing, saya akan melihatnya atas bawah begini ya, karena di sini ada catatan yang saya tulis supaya apa yang saya bagikan hari ini tuh lebih jelas buat teman-teman gitu ya. Intinya supaya apa yang saya bagikan nggak sesat. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman merasa terganggu, saya ngeliat atas bawah ya. Oke. Firman Tuhan berkata di Yakobus 2 ayat 26. Saya bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, banyak orang ketika mereka baca firman Tuhan ini, mereka akhirnya mengambil kesimpulan yang bisa dibilang cukup ekstrim gitu ya. Karena akhirnya mereka lebih mengutamakan perbuatan daripada iman itu sendiri. Gitu. Nah, supaya kita bisa benar-benar mengerti makna dari ayat ini atau perikop ini gitu ya, kita perlu breakdown dulu nih. Kita perlu mengerti dulu apa itu iman. Nah, gitu ya. Iman pertama kali muncul, kata iman pertama kali muncul ketika Yesus berjumpa dengan perwira Romawi. Benar ya, di Matius 8 ayat 10. Waktu itu cerita singkat aja, perwira Romawi ini datang kepada Yesus, terus dia bilang bahwa hambanya di rumah lagi sakit gitu ya. Habis itu Tuhan Yesus bilang, yaudah bawa saya ke rumah kamu gitu. Terus perwiranya bilang, gak usah, kamu ngomong aja, saya percaya dari perkataan kamu, hamba saya sudah sembuh. Nah, setelah itu Yesus bilang, besar sekali imanmu. Nah, jadi kata iman itu pertama kali muncul di perjanjian baru ketika ada Yesus. Di perjanjian lama tidak ada kata iman. Karena di perjanjian lama orang diselamatkan oleh karena ketaatan mereka, oleh karena perbuatan mereka mengikuti hukum Taurat begitu ya. Nah, tapi iman muncul ketika ada Yesus. Oke? Nah, ini pun menegaskan ayat yang ada di Roma 10 ayat yang ke-17, yaitu apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman bukan timbul, bukan hanya sekedar dari pendengaran firman Tuhan, tapi secara spesifik dikatakan di situ oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman hanya muncul dari perkataan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kalau misalnya nih ya, saya ambil contoh aja dari perjanjian lama deh. Saya kitab hukum Taurat. Di Ulangan 28 ayat yang 15 sampai ke 58. Itu ada 68, ada sekitar 55 ayat gitu ya. Itu ngomongin semuanya tentang terkutuk. Terkutuklah kamu ketika kamu masuk, terkutuklah kamu ketika kamu keluar, terkutuklah kamu di ladang, terkutuklah. Kira-kira teman-teman, kalau saya tanya, teman-teman dengar kata-kata itu gitu ya, ketika teman-teman dengar firman di Ulangan 28 itu, muncul iman atau ketakutan? Terkutuklah kamu di pekerjaan, terkutuklah kamu di hobi kamu, terkutuklah kamu di dalam hubungan kamu sama pasangan kamu. Waduh, pasti nggak muncul iman, munculnya apa? Ketakutan. Nah, that's why dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Hanya Kristus yang memberikan iman, atau dalam hal ini pengharapan, gitu ya. Pengharapan selalu kan mengarahkan ke hal yang baik. Nggak ada orang berharap yang buruk, benar ya. Semua berharap yang baik. Nah, firman Tuhan di Roma 5 ayat yang ke-5 sampai ke-6 saya bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita.
orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Nah, jadi pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. That's why Roma 10 ayat 17 mengatakan iman hanya timbul, pengharapan hanya timbul di dalam pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman adalah harapan yang muncul ketika kita mendengar perkataan Kristus. Betul ya? Iman membuat kita jadi mau bergerak melakukan sesuatu. Perbuatan adalah buahnya. Buah dari apa? Dari iman, hasil dari perenungan kita terhadap firman Kristus. Saya ambil contoh nih ya. Misalnya saya ngelamar kerja di satu perusahaan. Saya kirim CV-nya. Kemudian beberapa minggu kemudian saya ditelepon sama HRD-nya. HRD-nya bilang, datang ya. Tapi kamu datang, saya nggak akan interview kamu lagi. Kita langsung nego gaji karena kamu langsung diterima. Terus ditutup. Kira-kira menurut teman-teman saya datang ke kantor itu dengan sukacita atau dengan lemes? Pasti dengan sukacita. Kenapa? Karena janjinya dari HRD, saya langsung nego gaji. Saya udah pasti langsung diterima. Betul ya? Perkataan dia membuat saya jadi bergerak ke kantor itu. Kalau misalnya nggak ada perkataan dari HRD itu, kemungkinan besar mungkin saya datang ke kantor itu bukan dengan pengharapan, tapi lebih ke pesimis. Karena sebelum-sebelumnya udah ditolak gitu ya sama perusahaan-perusahaan gitu ya. Ya paling perusahaan ini bakal nolak lagi gitu ya. Sosok dibikin interview 3 kali, paling habis itu interview keempat dibilang nggak cocok. Biasa gitu ya. Tapi ketika HRD-nya bilang, udah kita langsung nego gaji, saya berangkat ke tempat itu dengan penuh sukacita. Karena perkataannya dia. Gitu ya. Atau saya ambil contoh yang lain. Saya waktu itu pernah waktu SMP, saya suka main basket. Nah di sekolah akhirnya saya masuk tim basket ini. Dan waktu itu kita ikut kejuaraan antar sekolah kira-kira gitu ya. Nah tapi sayangnya saya waktu itu masih asma akut teman-teman. Jadi kalau capek sedikit saya langsung sesak napas, langsung biru muka saya gitu ya, susah napas. Tapi saya suka banget main basket. Nah waktu itu lagi final kejuaraan basket, pelatih saya tahu kondisi saya gitu ya, dia tahu saya tuh asma gitu ya. Tapi saya suka main. Jadi dia masukin saya ke tim. Nah, dia sengaja nggak mainin saya di babak 1 kedua gitu. Dia mainin saya di babak-babak terakhir. Nah, waktu saya main di babak ketiga, saya tiba-tiba sesak napas gitu ya. Baru main 5 menit, coach saya suruh masuk. Langsung sesak napas, langsung udah lemes gitu ya. Langsung ditarik lagi, duduk lagi di bench gitu ya. Terus saya udah kecil hati banget tuh waktu itu. Aduh, sebel banget gitu ya sama penyakitnya gitu, bikin saya jadi nggak bisa tanding padahal saya seneng banget nih gitu. Nah kemudian pelatih saya datang sama saya, dia bilang apa, saya percaya kamu bisa cetak poin, saya percaya kamu bisa bikin game kita jadi lebih baik gitu ya. Ayo lead teman-temannya gitu ya. Itu saya senior ya, kelas 3, teman-teman saya setim kebanyakan kelas 2. Akhirnya di babak keempat, ketika saya dengar perkataan coach saya tuh jadi semangat lagi gitu, timbul percaya diri saya gitu, walaupun saya lagi sesak napas gitu. Akhirnya di babak keempat saya masuk lagi, saya main lagi, tapi udah beda feel karena saya udah dengar perkataan dari coach saya gitu ya. Saya mainnya jadi lebih semangat, walaupun saya udah sesak napas gitu ya. Dan kebetulan waktu itu akhirnya kita menang gitu ya. Ini happy ending banget ya ceritanya ya. Ya well anyway, perkataan dari pelatih saya itu membangkitkan semangat saya, walaupun kondisi saya waktu itu lagi udah nggak bisa banget gitu main, udah sesak napas, udah lemes gitu ya. Tapi apa yang dia katakan membangkitkan semangat saya untuk melakukan pertandingan basket itu sampai selesai, menyelesaikan pertandingan itu gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita kembali lagi ke topik kita gitu ya, kita bergerak bukan supaya kita berhasil, tapi kita bergerak karena kita sudah berhasil gitu ya. Sama seperti apa yang tadi saya contohkan gitu ya. Saya bergerak karena saya udah pasti dapat pekerjaan ini gitu ya. Saya bergerak bukan karena saya nggak mau lagi melakukan apa-apa, bukan karena saya udah terbatas karena sakit gitu ya, tapi saya mau tetap bergerak karena perkataan dari pelatih saya meyakinkan saya bahwa saya masih bisa main, saya pasti bisa menang. Nah gitu, kita bekerja bukan supaya kita diberkati,
tapi kita bekerja karena kita tahu kita orang-orang yang diberkati, artinya kita nggak mau males-malesan. Karena saya sehat sempurna, makanya saya nggak mau besar-besarin penyakit saya nggak mau ngomongin penyakit saya, gitu ya. Biasanya kan kita kalau sakit gitu ya, perut kita sakit atau kepala kita sakit, kita jadi ngomong sama orang, aduh sakit banget nih kepala nih, aduh perut gue sakit banget nih, gitu ya. Padahal sebenarnya nggak sakit-sakit amat, cuma perlu perhatiannya aja, gitu ya. Nah, kita bukan kita besarkan penyakitnya. Kalau kita hidup dengan iman, kita besarkan jaminan keselamatan, kesembuhan Tuhan Yesus dong. Bener ya? Karena kita tahu kita sehat sempurna. That's why kita membesarkan kebaikan Tuhan, bukan apa yang kita rasakan di saat itu. Nah, banyak orang akhirnya menyalahartikan iman tanpa perbuatan, akhirnya mati. Akhirnya mereka fokusnya tuh cuman ke doing-nya, ke perbuatannya. Padahal firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman, bukan perbuatan. Nah, saya bacakan firman Tuhan ya. Firman Tuhan-nya berkata di Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita, teman-teman dan saya, kita adalah orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan, benar ya? Nah, karena kita orang-orang yang benar, kita perlu hidup dari iman, bukan dari perbuatan kita. Karena kita tidak dibenarkan oleh karena perbuatan kita. Kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada penebusan Kristus Yesus. Betul ya? Banyak orang yang salah berpikir seperti ini. Akhirnya mereka, ketika mereka kerja, mereka tuh kerja keras mati-matian. Gitu ya. Wah, 24/7 udah kayak Indomart gitu ya. Udah kayak Alfamart. Di rumah saya Alfamartnya 24/7. Kerja keras sebagai kuda gitu ya. Akhirnya nggak punya waktu lagi untuk pelayanan, nggak punya waktu lagi untuk keluarga, nggak punya waktu lagi untuk mengembangkan potensi di dalam dirinya gitu ya. Karena mereka berpikir, wah pokoknya harus kerja keras supaya berhasil, supaya saya sukses, supaya saya diberkati, saya harus bekerja keras. Nah gitu ya. Atau banyak orang juga berpikir akhirnya supaya hidup sehat ya harus jaga hidup gitu ya, harus jaga makan, harus minum suplemen, harus minum vitamin, harus olahraga gitu ya. Semua itu nggak salah, bekerja nggak salah, menjaga kehidupan kita, hidup sehat itu nggak salah. Tapi kita perlu mengerti dasarnya apa kita melakukan itu. Apa kita melakukan itu karena kita takut tidak diberkati? Nah gitu. Apa kita jaga hidup sehat supaya karena kita takut sakit? Ya kalau nggak hidup sehat nanti orang yang sering olahraga aja kena loh asam urat, nah gitu. Kena loh tumor, kena loh kanker gitu. Maksudnya kita melakukan semua itu karena ketakutan atau karena iman. Nah ini dua dasar yang sangat berbeda teman-teman. Ketika kita melakukan pekerjaan kita karena iman, kita nggak akan ketakutan. Ketika kita menjaga hidup kita karena iman kita, karena kita ingat ya, iman adalah dasar dari perkataan Kristus. Perkataan Kristus tidak ada yang buruk, semua baik. Gitu ya. Tuhan menjamin kita sehat, Tuhan menjamin kita berkat. Nah gitu, jadi ketika kita mendasari hidup kita sama perkataan Kristus, maka kita tidak akan hidup supaya diberkati. Nah gitu. Jadi kita bukan melakukan sesuatu supaya, tapi kita melakukan sesuatu karena. Bukan supaya diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Nah gitu ya. Jadi dua dasar yang berbeda, perbuatannya sama, tapi dasar yang berbeda. Firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah, banyak orang tuh mereka mencari tambahannya, additionnya gitu ya. That's why mereka kerja keras. That's why mereka melakukan semuanya tuh udah nggak tahu Tuhan gitu ya. Udah mengutamakannya tuh karnalnya mereka gitu. Mengutamakannya hidupnya mereka. Karir itu yang penting gitu ya. Keluarga itu yang terutama gitu ya teman-teman. Nggak salah, nggak ada yang salah dengan semua itu, tapi dasarnya itu apa gitu ya teman-teman. Ketika kita mengejar apa yang dunia ini tawarkan, maka kita akan musnah bersama dengan dunia ini, karena dunia ini sementara sifatnya. Tapi yang kekal itu adalah firman, benar ya? Karena firman Tuhan berkata semua ini akan musnah, tapi yang tinggal sisa itu apa? Firman Tuhan gitu. Nah, firman Tuhan bilang di Matius 6 ayat 33, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu yang akan ditambahkan kepadamu.
mencari kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kita mengutamakan Yesus, mengutamakan Kristus yang adalah sumber dari iman, maka apa yang kita cari itu akan ditambahkan kepada kita. Nah, begitu. Dan firman Tuhan juga berkata di Ibrani 11 ayat 1, ini ayat favorit banyak orang ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi kita perlu sadari bahwa kita perlu punya pengharapan di dalam perbuatan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus punya pengharapan. Karena banyak orang moto hidupnya itu, ya lu mau gimana? Nah, saya gitu ya ditanya, kamu mau gimana nih setelah lulus kuliah? Ya, go with the flow aja lah. Nah, gitu ya. Setelah kerjaan ini, next mau cari kerjaan apa lagi nih? Ya, cari kesempatan yang datang aja lah, apalah, terserah lah. Nah, gitu ya. Apa aja ya boleh. Nah, gitu. Go with the flow aja, ngalir aja. Hidup itu ngalir aja. Nah, gitu banyak banget prinsip yang seperti ini. Teman-teman, mereka lupa bahwa semua yang mengalir pasti ke bawah. Benar ya? Jadi ketika kita bilang moto hidup kita tuh mengalir, tanpa kita sadari kita bukan naik. Padahal firman Tuhan mengatakan kita semakin naik dan bukan turun. Benar ya? Ketika kita pasrah sama hidup kita ya go with the flow aja. Tanpa kita sadari, kita akan going down. Nah gitu. Jadi that's why firman Tuhan berkata, kita harus punya harapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Orang kalau nggak punya iman, makanya dia nggak punya harapan. Gitu. Orang yang ngomong, ya go with the flow aja, karena mereka nggak punya iman pada dasarnya. Gitu. Mereka nggak berani berharap yang besar. Karena kalau berharap yang besar nanti nggak dapat, kecewa. Nah gitu. Padahal firman Tuhan mengatakan pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan. Tadi kita udah baca ayatnya ya. Nah, jadi stepnya gimana nih? Stepnya seperti ini. Perbuatan kita perlu didasari oleh harapan. Supaya harapan itu terjadi, dia perlu bahan bakar. Namanya apa? Iman. Nah, iman kita dapat dari perkataan Kristus. Ketika kita renungkan firman-Nya Kristus siang dan malam, maka iman itu timbul yang akhirnya membuat kita melakukan sesuatu. Nah, begitu. Kita bergerak bukan supaya, tapi kita bergerak karena. Perbedaannya di dua kata itu aja. Kalau orang yang tanpa iman, mereka bergerak supaya. Tapi orang yang hidup dengan iman, mereka bergerak karena. Karena Yesus sudah memberkati saya, karena saya orang yang berhasil, karena saya adalah anak Allah. Nah gitu ya. Bukan supaya saya diberkati, supaya saya dilayakan, supaya saya dikuduskan, makanya saya pelayanan. Nggak begitu, teman-teman. Kita adalah anak. Ingat, kita adalah anak. Kita bukan hamba. Cuman hamba yang kerja supaya dapat makan. Benar ya? Cuman hamba yang, kalau bahasa zaman sekarang ya, hamba korporat. Cuman hamba-hamba yang kerja baru digaji gitu ya. Sedangkan firman Tuhan berkata kita adalah anak ditebus. That's why kita bisa memanggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Benar ya? Cuman anak yang nggak perlu ngapa-ngapain, tapi dapat semua fasilitas yang ada di rumah. Kan teman-teman tinggal di rumah nih, di rumah orang tua misalnya gitu ya. Mau teman-teman nakal, mau teman-teman baik, mau ranking, mau nggak ranking, mau teman-teman, let's say ya, misal sopan nggak sopan, teman-teman boleh tidur di kamar gitu ya. Teman-teman boleh ambil makanan yang ada di kulkas. Bener ya? Teman-teman abis kotor-kotoran di rumah, dari luar, main bola gitu, atau abis kotor-kotoran lah pokoknya. Masuk ke rumah, gubrak-gubruk, berantakan, lempar tas, lempar baju, taruh sepatu sembarangan, kaos kaki gelantungan di mana-mana. Tapi boleh makan, tapi boleh tidur. Coba kalau mbaknya misalnya gitu ya, datang gubrak sini, wah, lempar bajunya sembarangan. Itu langsung yang punya majikan, itu adalah hari terakhir dia kerja di rumah itu bisa jadi. Karena dia apa? Hamba gitu. Nah, teman-teman bukan hamba, teman-teman adalah anak. Amin. Kita adalah hamba yang ditebus menjadi anak. Amin. Jadi jangan lagi kita bergaya seperti seorang hamba yang harus melakukan dulu. Kita adalah anak yang sudah diberkati. Amin. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus 2 ayat 24, mengatakan buat teman-teman yang merasa kok masih sakit ya, padahal
udah didoain, padahal udah beriman. Teman-teman, firman Tuhan berkata, 1 Petrus 2:24, oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi, sekalipun itu firman dituliskan sekitar 2000 tahun yang lalu, tapi kata telah ini melampaui zaman, teman-teman. Artinya, kesembuhan teman-teman sudah teman-teman terima. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan telah menyembuhkan kita. Amin. Tapi rasanya masih sakit. Rasanya masih nggak enak. Rasanya masih nggak nyaman gitu. Atau pekerjaannya belum dapat. Saya masih nganggur. Saya masih kekurangan. Nah, pertanyaan adalah, apa harapanmu? Apa harapannya, teman-teman? Bergeraklah sesuai dengan harapan kita, bukan ketakutan kita. Bergeraklah sesuai dengan harapan kita di dalam iman kita pada Kristus. Amin. Jadi kalau diibaratkan pohon gitu ya, teman-teman, perbuatan itu adalah buahnya. Nah, akarnya dari pohon itu adalah iman. Nah, menurut teman-teman, dari kedua bagian itu yang lebih penting mana? Buah atau akar? Ada yang bilang buah, ada yang bilang akar. Tapi saya harus bilang, yang lebih penting dari keduanya adalah akar. Kenapa? Karena kalau tanpa akar, buah nggak akan muncul. Bener ya? Nah, firman Tuhan berkata di Mazmur 1 ayat 3, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, selama kita tertanam di tepi aliran air kehidupan, yaitu Yesus, firman Tuhan berkata, apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Nah, jadi perbuatan itu adalah buahnya. Selama kita tertanam dekat sama sumber kehidupan, yaitu apa? Kristus. Selama akarnya merambat kepada aliran kehidupan, otomatis buahnya akan baik. Jadi perbuatan teman-teman bukanlah perbuatan yang teman-teman paksakan. Banyak orang yang karena dia nggak punya dasar yang jelas gitu ya, akhirnya dia melakukan semuanya karena paksaan. Ya udahlah, lakuin aja lah. Nggak ada opsi, nggak ada pilihan. Nah gitu ya, teman-teman. Kita nggak melakukan itu. Kita bergerak karena kita punya pengharapan. Kita bergerak, kita berbuat gitu ya. Kita melakukan sesuatu karena iman kita kepada perkataan Kristus. Amin. So, hari ini hiduplah dengan iman. Bukan hanya perbuatan. Karena perbuatan kita hanya akan bergerak didasari oleh iman kita kepada Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.